Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentunya saya Rene Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong penyelesaian tata niaga dan penelitian mendalam terkait komoditas tanaman endemik kratom, termasuk kaitannya dengan ekspor kratom ke Indonesia sehingga tidak disalahgunakan. Regulasi yang jelas. Menurutnya, kratom memiliki potensi ekonomi mencapai 25 juta per bulan. Hal ini menguntungkan bagi para pengusaha dan petani. Minimal dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Pertanian bisa memasukkan kratom itu sebagai tanaman obat di bawah Dirjen Hortikultura ya. Kenapa? Karena jangan sampai kratom ini yang menjadi harta Indonesia itu diberangus oleh bangsanya sendiri. Sementara kalau kratom per hektar per bulan itu bisa menghasilkan 25 juta bagi para petani. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia, Yosep, mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur komoditas kratom. Kalau memang ini bisa ada kepastian dan diatur secara baik oleh negara, ini pasti meningkat karena kebutuhan terus meningkat dan ini kan komoditas baru di dunia ya. Nah, khususnya Amerika yang pasarnya sudah, kalau berdasarkan informasi yang kita dapat dari Amerika itu ada 30 juta user di sana yang sudah aktif. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dari Komisi 10 DPR RI yang menilai kota Pasuruan yang terkenal sebagai kota santri juga dapat dijadikan sebagai kota wisata sejarah. Tentunya di sini sebab di sana terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti bangunan-bangunan tua, pelabuhan Tanjung Tembikar, serta makam para wali tentunya yang sangat potensial membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain terkenal dengan kota santri, Pasuruan merupakan kota yang sangat kental dengan sejarah Indonesia. Sebab di sana terdapat beberapa peninggalan sejarah, antara lain bangunan-bangunan tua, pelabuhan Tanjung Tembikar, serta makam para wali. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengapresiasi rencana pemerintah Kota Pasuruan yang ingin menjadikan kota wisata religi. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Wali Kota Pak Saifullah Yusuf untuk meningkatkan sebuah konsep bahwa ini menjadi destinasi wisata religi atau heritage. Religi karena di sini ada salah satu tokoh penyebar agama Islam yang mungkin disebut levelnya wali lah gitu ya, yang salah satu penyebaran sentral di Pulau Jawa yang sudah menjadi destinasi wisata religi, bahkan dalam setahun itu bisa mencapai jutaan orang. Kami sangat mendukung karena jarang ada yang mendorong kota itu menjadi wisata religi. Saya pikir ini bisa bagus ya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, apa yang telah dibangun oleh Wali Kota Pasuruan merupakan inovasi yang unik, yakni menjadikan sebuah situs peninggalan bersejarah menjadi Taman Madinah. Menurutnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Ya, selain anggarannya memang berkurang, ya paling tidak kita udah kunjungi seperti ini, ada insentif lah kita harapkan dari pusat ya. Kita dorong melalui rapat-rapat kerja dengan menteri nanti bahwa kita sudah berkunjung ke Pasuruan. Ade Andriansah, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit berstandar rujukan nasional. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam kunjungannya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI mendesak peningkatan kualitas Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Kedepannya diharapkan rumah sakit ini tidak hanya menjadi rumah sakit spesialis jantung, tetapi juga rumah sakit daerah rujukan penyakit jantung di Indonesia Timur. Komisi 9 DPR RI mendorong Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit berstandar rujukan nasional menyusul kesuksesan operasi jantung terbuka RS Kanujoso Jatiwibowo. Oleh karena itu, kualitas layanan penyakit jantung bagi masyarakat harus ditingkatkan. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena berpendapat, RS Kanujoso Jatiwibowo tidak hanya rumah sakit spesialis jantung, tetapi menjadi rumah sakit daerah rujukan penyakit jantung di Indonesia Timur. Kita cukup berbangga dan mempunyai optimisme bahwa ketika nanti IKN sudah mulai bertumbuh nanti, sudah mulai berkembang, ternyata layanan kesehatan di Samarinda, rumah sakit AWS dan juga di Balikpapan ini cukup bisa menyangga dalam kelas yang seperti halnya di Jakarta kita mungkin memiliki beberapa rumah sakit umum pusat juga yang bagus. Apalagi mereka kelas A semua ya. Tentu dengan demikian kami berharap agar semua pihak yang nanti akan ke IKN nanti tidak perlu khawatir karena penyangga rumah sakit di AWS dan di Kanujoso Jatiwibowo tadi cukup bagus untuk bisa membantu pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi mereka-mereka akan pindah ke IKN nanti. Lebih lanjut, Melki berharap Kalimantan Timur siap menjadi penyangga sektor kesehatan bagi IKN. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perawatan yang layak dan tepat waktu, agar masyarakat dari Balikpapan dan sekitarnya tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data dari Kemenkes, capaian imunisasi rutin secara nasional Indonesia masih rendah, pemirsa. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan agar lebih masif untuk menggencarkan pemberian imunisasi rutin pada anak-anak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen P2P Kemenkes hingga 30 Juni 2023, baru 5,4% kabupaten kota dari target 85% yang mencapai imunisasi rutin. Terkait masih rendahnya capaian imunisasi rutin secara nasional, anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan lebih masif lagi menggencarkan pemberian imunisasi rutin pada anak-anak Indonesia. Nur Nadlifa menekankan, sasaran pemberian imunisasi rutin perlu digencarkan pada anak usia sekolah dasar, yaitu umur 6-12 tahun. Pemberian imunisasi rutin secara lengkap akan meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak Indonesia terhadap berbagai penyakit. Selain menggencarkan imunisasi rutin, Kemenkes juga harus merealisasikan berbagai program di bidang kesehatan secara cepat. Belakangan ini kan banyak penyakit-penyakit baru menular dan sebagainya, maka imunisasi juga perlu digencarkan. Kita pengalaman dari COVID-19, banyak imunisasi yang terpending sehingga ada muncul baru misalkan polio di Aceh. Gitu. Nah ini kita tidak mau lagi terjadi seperti itu. Tidak jauh berbeda, Alifuddin mengimbau Kemenkes terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin bagi anak-anak. Dengan partisipasi orang tua membawa anak-anak melakukan imunisasi rutin akan mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional. Ya, masyarakat yang tidak mau diimunisasi ya BPJS tidak bisa dibayarkan sampai seperti itu. Maksudnya untuk supaya memberikan penekanan ya kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Jadi bagi yang
masyarakat yang belum imunisasi apa ya silakan untuk melakukan imunisasi. Aditya dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia dan jajaran Pemda Bali terus mendukung para pelaku UMKM agar berdaya saing di pasar internasional. Bank Indonesia dan jajaran Pemda juga diminta konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM lokal. Berdasarkan data Pemprov Bali, jumlah UMKM di Bali sebanyak 442.848 UMKM pada tahun 2023. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia dan jajaran Pemda Bali terus mendukung para pelaku UMKM agar berdaya saing di pasar internasional. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyoroti banyaknya UMKM yang tumbuh di dalam negeri, namun volume produksi para pelaku UMKM belum bisa memenuhi permintaan ekspor secara maksimal. Untuk itu, BI dan jajaran Pemda harus konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM lokal. Apalagi UMKM merupakan salah satu tiang perekonomian nasional karena mampu bertahan dari pengaruh perekonomian global dan menyerap banyak tenaga kerja. Kita tentu tetap hanya bisa mendorong, tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kadang-kadang ada pemerintah daerah dalam satu sesi, dalam satu waktu tertentu, mereka begitu serius untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Berarti setelah itu pada pemerintahan selanjutnya kemudian kehilangan minat untuk melakukan pembinaan, dan ini sekali lagi sangat berpengaruh. Makanya kita sih selalu mendorong agar pemerintah daerah konsen dalam rangka melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, karena apapun kita tahu bahwa yang kuat menahan tantangan-tantangan global atau gejolak-gejolak global itu adalah pelaku UMKM kita, dan itu pangsa pasarnya juga bagus. Amir Uskara menambahkan, pembinaan dan pendampingan UMKM seperti di Bali bisa dilakukan melalui dukungan anggaran, baik oleh Pemda maupun Bank Indonesia. Dengan begitu, para pelaku UMKM di Bali bisa meningkatkan kualitas produk unggulan Bali, misalnya kopi. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kalau kita melihat kilas balik pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dan DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan antisipasi bencana dan juga menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga kementerian terkait dalam menghadapi ancaman bencana. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan juga tanggap. BMKG diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi mengenai cuaca. Sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan juga mitigasi bencana sedini mungkin.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut guna merespon prediksi BMKG terkait potensi bencana yang akan muncul di awal tahun 2024, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana lain seperti gempa bumi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan tanggap. Pasalnya, Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para korban, sehingga proses penyelamatan dan pencarian korban dapat berjalan dengan maksimal. Saya secara pribadi dan kami dari Komisi 5 turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan tentu kita berharap kepada Basarnas harus cepat tanggap untuk melakukan evakuasi jika dilihat di sana jika ternyata ada korban di sana. Itu. Kita minta Basarnas itu lebih cepat tanggap. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, mendorong seluruh mitra kerja Komisi 5 tidak hanya mengedepankan program kerja yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Menurutnya, mitigasi bencana juga tidak kalah penting untuk dilakukan, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam. Sehingga, mitigasi bencana sebagai program yang mengedepankan keselamatan perlu segera dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para mitra untuk mengedepankan, mengutamakan program-program yang berkaitan dengan keselamatan. Tentu penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting, tetapi bagaimana sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi adalah mitigasi terhadap bencana itu. Tingginya potensi cuaca ekstrem di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI, agar BMKG terus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya melakukan mitigasi bencana. Seluruh instansi harus berkoordinasi dengan baik guna mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Semua instansi yang terkait untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Jangankan itu, pemerintah daerah pun harus terlibat juga di situ, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa, jangan saling tunjuk, harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi sehingga tidak saling menyalahkan. BMKG juga diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan mitigasi bencana sedini mungkin. BMKG itu sudah sangat baik ya. Jadi semua itu ada. Hanya saja sosialisasi info BMKG itu yang kurang. Jadi sekarang setiap saat ya, di mana-mana, di radio, televisi, di mana di medsos, disampaikan bahwa BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang bisa lihat di lokasi manapun di seluruh Indonesia, mengenai hujan ya, kemudian mengenai ombak, gelombang, itu bisa lihat. Jadi kita bisa siap dong bepergian. Soalnya tanggal 23 itu gelombangnya tinggi pada jam sekian. Nah, kita bisa merencanakan jam yang ombaknya rendah. DPR RI menyerukan perlunya menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana, mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi secara mendadak, agar masyarakat siap siaga dan selalu mengikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana. Tim Liputan, TVR Parlemen,
melaporkan. Rumah yang estetik sudah menjadi tren bagi berbagai kalangan pemirsa. Dan salah satunya nih bisa kita dapatkan dengan menambahkan berbagai tanaman yang semakin memperindah tentunya interior rumah ya, Dad. Betul sekali. Nah, lalu aneka tanaman apa saja yang dapat kita tanam untuk menambah keindahan interior rumah kita? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berbicara terkait dengan kegiatan bercocok tanam. Ini merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan sekaligus membawa ketenangan bagi jiwa kita, apalagi jika tujuannya untuk keestetikan rumah ini. Iya, betul sekali. Tentunya banyak sekali ya di rumah kamu sendiri pasti ada kan tanaman yang ada di dalam rumah. Banyak, ada juga tanaman toge, janda bolong, dan macam-macam. Istri saya juga suka begitu. Dan tentunya pemirsa menariknya nih, beberapa tanaman memiliki pemeliharaan yang simple. Jadi jangan mikir, wah nih kalau misalnya udah ada tanaman di dalam rumah, ngurusnya repot nih. Iya, jangan sampai tanam pohon beringin dalam rumah ya. Iya, itu tadi. Dan tanpa berlama lagi, pemirsa, kita saksikan tayangan aneka tanaman dalam ruang rumah indah tanpa repot. Pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, merawat rumah merupakan kegiatan yang menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi nyaman untuk ditinggali, juga membuat kita betah berlama-lama di rumah. Salah satu cara merawat rumah adalah dengan menanam tanaman yang bisa mempercantik ruangan. Namun, bagaimana jika ternyata pemirsa tidak telaten dalam merawat tanaman? Berikut ini kami sajikan kepada pemirsa TVR Parlemen beberapa rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam di rumah, tetapi tidak membuat kita kewalahan dalam memeliharanya. Karena selain minim perawatan, juga sangat adaptif pada cahaya matahari yang minimal. Yang pertama adalah lidah mertua. Tanaman ini bisa bertahan di hampir semua jenis lingkungan cahaya, bahkan di ruangan yang hampir tidak ada cahaya alami. Lidah mertua dikenal karena berfungsi untuk pemurni udara alami. Tanaman lidah mertua berasal dari Afrika Barat. Tampilan dari tanaman ini sangat mudah dikenali melalui corak garis kuning yang ada pada tepi daunnya yang panjang. Lidah mertua dapat tumbuh subur dalam ruangan yang gelap. Tanaman lidah buaya dapat menjadi dekorasi pilihan yang dapat diletakkan dalam ruangan. Tanaman ini dapat bertahan dalam lingkungan gelap serta udara kering. Perawatan lidah buaya juga tidak susah karena tidak harus disiram setiap hari. Kondisi tanah lidah buaya harus selalu cukup kering agar proses penyiramannya tidak terlalu basah. Selain itu, lidah buaya juga punya cukup banyak manfaat, mulai dari sebagai perawatan tubuh, bahkan bisa dikonsumsi loh pemirsa. Siapa yang tak kenal aglonema? Warna daun yang mencolok membuat tanaman satu ini banyak digemari para kolektor tanaman hias. Karena variasi daunnya yang beragam, tanaman ini cocok diletakkan dalam ruangan karena tidak mampu terkena sinar matahari berlebih. Aglonema sebetulnya tumbuh liar di hutan hujan Asia Tenggara,
yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Nama aglonema diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti tanaman mengilap. Calathea adalah salah satu jenis tanaman hias paling populer di dunia yang ternyata memiliki manfaat baik untuk ruangan. Di samping memiliki manfaat yang baik untuk sekitar, tanaman Calathea memiliki bentuk yang cantik dan unik yang menjadikannya cocok untuk digunakan sebagai tanaman hias untuk ruangan. Tanaman hias Calathea dapat membuat ruangan Anda terlihat lebih indah, menyegarkan, serta dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 1,2 meter. Anggrek bulan atau Puspa Pesona adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda, Dr. C.L. Bloom, di Tanah Maluku. Anggrek ini memiliki ciri khas kelopak-kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih, yang kemudian dimaknai sebagai kerendahan hati, penghormatan, kemurnian, kepolosan, keanggunan, dan keindahan. Tanaman anggrek ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua, hingga ke Australia. Tanaman anggrek ini juga tergolong adaptif karena bisa hidup di dataran rendah sampai pegunungan. Anggrek bulan yang sedang berbunga. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi dari kami. Aneka tanaman yang bisa pemirsa rawat di rumah tanpa perlu banyak repot-repot. Merawat tanaman bisa menjadi kegiatan yang menenangkan perasaan loh pemirsa. Hati happy, rumah tampil berseri. Indah ya tentunya Dadi, dan jadi menambah estetik rumah tadi. Dan juga menambah referensi tanaman apa yang bisa ditanam di rumah dan juga di kamar ini. Dengan nama yang unik-unik. Nama yang unik-unik tadi, betul sekali. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.